Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teknik sampling air permukaan. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan saya Abdurrahman Fani. Saya Tias Amelia Sari. Dan saya Mita Oliana. Apa sih metode dalam pengambilan air sampling permukaan ini? Metode ini digunakan untuk pengambilan contoh air guna keperluan pengujian sifat fisika dan kimia air permukaan. Air permukaan merupakan air yang terdiri dari air sungai, air danau, air waduk, air saluran, mata air rawa dan air indah. Dalam air permukaan ini terdapat 3 lapis. Yang pertama ada lapisan epithelium, yaitu lapisan atas danau atau waduk yang sebelumnya relatif sama. Selanjutnya, yang tengah ada lapisan thermokulin atau metalion, merupakan lapisan danau atau waduk yang mengalami penurunan suhu yang cukup besar atau lebih dari. Kemudian lapisan terbawah merupakan hipolinion, yaitu lapisan bawah danau atau waduk yang mempunyai suhu relatif sama dan lebih dingin daripada lapisan di atasnya. Biasanya lapisan ini mengandung kadar oksigen yang rendah dan relatif stabil. Kualitas air permukaan. Sifat-sifat air permukaan yang ditunjukkan dengan besaran nilai atau kadar bahan pencemar atau komponen lain yang terkandung di dalam air. Kebutuhan oksigen biologi atau biologia, oksigen demand atau BOD, kebutuhan oksigen biokimiawi, bagian proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah. Kebutuhan oksigen kimia. Kebutuhan oksigen kimiawi bagi proses deoksigenasi dalam suatu perairan atau air limbah. Contoh gabungan ke dalam. Campuran contoh yang diambil dari titik-titik yang berbeda ke dalamnya pada waktu yang sama dengan volume yang sama. Nutrien. Selanjutnya, senyawa yang dibutuhkan oleh organisme yang meliputi fosfat, nitrogen, nitrit, nitrat, dan amonia. Contoh yang diperkaya. Contoh ujian ditambah dengan standar yang bersertifikat dalam jumlah tertentu untuk keperluan pengendalian mutu. Contoh sampel yang contoh dikumpulkan dalam satu wadah, dihomogenkan dan dibagi menjadi 2 atau lebih subcontoh yang diperlukan seperti contoh uji. Selanjutnya dikirim ke beberapa laboratorium yang berbeda. Belangko materi. Belangko yang digunakan untuk mendeteksi kontaminasi pada media yang digunakan dalam pengambilan contoh. Misalnya alat pengambil contoh, wadah, dan juga sebagainya. Belangko media. Media bebas analit yang mempunyai materi hampir sama dengan contoh. Kemudian belangko perjalanan. Belangko yang digunakan untuk mengukur kontaminasi yang mungkin terjadi selama pengambilan contoh dan transportasi contoh. Peralatan yang digunakan dalam sampling air permukaan. Peralatan yang diperlukan antara lain yang pertama adalah alat pengambil contoh, kedua adalah alat ukur parameter lapangan, ketiga alat penyaring, dan keempat alat pengambil contoh. Alat pengambil contoh harus memenuhi syarat yang pertama sesuai dengan yang tidak mempengaruhi sifat contoh, kedua mudah dicuci dari bekas contoh sebelumnya, ketiga contoh mudah dipindahkan ke dalam penampung tanpa ada substansi di dalamnya, keempat mudah dan aman dibawa, kelima kapasitas alat terbaru dari jenis-jenis alat pengambilan sampel air permukaan yang pertama adalah alat pengambilan contoh. Alat pengambilan contoh sederhana dapat berupa ember plastik yang dilengkapi dengan galon plastik yang berkaca
cairan. Dalam praktiknya, alat sederhana ini paling sering digunakan bagi mereka untuk mengambil air permukaan atau air sungai kecil yang relatif sederhana. Yang kedua, alat pengambilan contoh kedalaman tertentu. Alat pengambilan contoh untuk kedalaman tertentu atau polisegler digunakan untuk mengambil contoh air pada kedalaman yang telah ditentukan pada sungai yang relatif dalam, danau atau laut. Ada dua tipe polisegler yaitu tipe vertikal dan horizontal. Yang ketiga, alat pengambil contoh gabungan kedalaman. Alat pengambil contoh gabungan kedalaman digunakan untuk mengambil contoh air pada sungai yang dalam. Di mana contoh yang diperoleh merupakan gabungan contoh air mulai dari permukaan sampai ke dasar. Yang keempat, alat pengambil contoh otomatis. Alat pengambil contoh jenis ini digunakan untuk mengambil contoh air dalam rentang waktu tertentu secara otomatis. Contoh yang diperoleh ini merupakan contoh gabungan selama periode tertentu. Bahan kimia yang digunakan untuk mengawet harus memenuhi persyaratan bahan kimia untuk analisis dan tidak mengganggu atau merupakan zat yang akan diuji. Persyaratan pada contoh. Pada yang digunakan untuk menyimpan contoh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Terbuat dari bahan gelas atau plastik poli, etilen atau polipropylen atau Glycol atau tetrafluoroetilen. B. Dapat dihidup dengan kuat dan rapat. C. Bersih dan bebas kontaminasi. D. Tidak mudah pecah. E. Tidak berinteraksi dengan contoh. Kemudian, langkah-langkah persiapan wadah contoh. A. Untuk menghindari kontaminasi contoh di lapangan. Seluruh wadah contoh harus benar-benar dibersihkan di laboratorium sebelum dilakukan pengambilan contoh. B. Wadah yang disiapkan semuanya harus selalu dilebihkan dari yang dibutuhkan untuk jaminan mutu, pengendalian mutu, dan cadangan. C. Jenis wadah contoh dan tingkat pembersihan yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang akan diambil. Yang pertama, wadah contoh untuk pengujian senyawa organik yang mudah menguap. A. Untuk menghindari kontaminasi contoh di lapangan, seluruh wadah contoh harus benar-benar dibersihkan di laboratorium sebelum dilakukan pengambilan contoh. B. Wadah yang disiapkan jumlahnya harus selalu dilebihkan dari yang dibutuhkan untuk jaminan mutu, pengendalian mutu, dan cadangan. C. Jenis wadah contoh dan tingkat pembersihan yang diperlukan tergantung dari jenis contoh yang akan diambil. Selanjutnya, wadah contoh untuk pengujian senyawa organik yang dapat diekstraksi. A. Cuci botol gelas dan tutup dengan deterjen, bilas dengan air biasa, kemudian bilas dengan air bebas analit. B. Masukkan 10 ml aseton kualitas analisis ke dalam botol dan rapatkan tutupnya. Kocok botol dengan baik agar aseton tersebar merata di permukaan dalam botol serta mengenal lilin treplon dalam tutup. C. Buka tutup botol dan buang aseton. Biarkan botol mengering dan kemudian kencangkan tutup botol agar tidak terjadi kontaminasi baru. Kemudian, wadah contoh untuk pengujian lemak total dan terlarut. A. Cuci botol gelas atau plastik dan tutupnya dengan deterjen, kemudian bilas dengan air bersih. B. Bilas dengan asam nitrat atau HNO3 1:1, kemudian bilas lagi dengan air bebas analit sebanyak 3 kali dan biarkan mengering. Setelah kering, tutup botol dengan rapat. Selanjutnya, wadah contoh untuk pengujian KUB, KUK, dan UBN. A. Cuci botol tutup dengan deterjen bebas fosfat, kemudian bilas dengan air bersih. B. Cuci botol dengan asam klorida atau HCl 1:1 dengan bilas dan bilas lagi dengan air bebas analit sebanyak 3 kali dan biarkan mengering. Setelah kering, tutup botol dengan rapat. Kemudian, wadah contoh untuk pengujian antimony dengan logam. A. Cuci botol dan tutup dengan deterjen,
bilas dengan air bersih, kemudian bilas dengan air bebas analis sebanyak 3 kali, dan biarkan hingga mengering. B. Setelah kering, tutup botol dengan rapat. Dan yang terakhir, pencucian wadah. A. Wadah contoh harus dicuci dengan deterjen dan disikat untuk menghilangkan partikel yang menempel di permukaan. B. Bilas wadah contoh dengan air bersih sehingga seluruh deterjen hilang. C. Bila wadah contoh terbuat dari bahan non-logam, maka cuci dengan asam HFO3 1:1, kemudian dibilas dengan air bebas analis. B. Biarkan wadah contoh mengering di udara terbuka. E. Wadah contoh yang telah dibersihkan diberi label bersih, siap untuk pengambilan contoh. Selanjutnya ada lokasi dan titik pengambilan contoh. Nah, lokasi dan titik pengambilan contoh ini ada pada daerah waduk, danau ataupun laut, dan keterangan gambar di sini yaitu di sini adalah titik atau sumber air alamiah. Nah, di sini adalah tempatnya air alamiah itu tersebut. Dan yang kedua adalah sumber air untuk perkotaan. Jadi sumber air ini mengalir ke sini untuk dari perkotaan dan juga sumber air untuk industri. Namun sumber air alamiah itu kan sudah dipakai untuk perkotaan. Nantinya akan dari sumber air yang sudah tercemar yang di sini dan juga di sini dari perkotaan dan juga industri. Kemudian yang kelima adalah lokasi masuknya air ke danau atau waduk. Nah, air ini yang sudah tercemar ini akan mengalir lagi ke waduk ataupun danau dan ke laut. Nah, itu adalah lokasi pemantauan kualitas air. Sumber air alamiah itu adalah sumber lokasi yang belum ataupun sedikit terjadi adanya pencemaran. Kemudian yang kedua adalah sumber air untuk perkotaan atau sumber air tercemar. Biasanya sumber air ini sudah menerima air limbah dari perkotaan dan juga industri. Lalu ada sumber air yang dimanfaatkan, yaitu pada lokasi tempat penyadapan sumber air tersebut. Biasanya sumber air ini dimanfaatkan untuk perkotaan dan juga industri. Lalu lokasi masuknya air ke waduk atau danau. Nah, untuk informasi yang lebih rinci, pengambilan contoh tidak boleh secara kompos. Titik pengambilan contoh air sungai. Nah, pengambilan contoh air sungai ini tidak boleh sembarangan dan ada tekniknya, yaitu ditentukan berdasarkan debit air sungai yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sungai dengan debit atau kecepatan kurang dari 5 meter per detik itu diambil pada satu titik sungai pada kedalaman 0,5 kali kedalaman dari permukaan atau diambil dengan alat integrated sampler. Nah, ini seperti ini pengambilannya, yaitu kedalamannya kelas atau debit airnya kurang dari 5 meter diambil di tengah-tengah. Nah, itu dilakukan agar pengambilan air itu bisa merata. Kemudian bagi sungai dengan debit antara 5 meter per detik sampai 150 meter per detik itu diambil melalui 2 titik masing-masing pada jarak sepertiga dan 2/4 sungai pada kedalaman setengah kedalaman dari permukaan atau dan juga diambil dengan alat integrated sampler kemudian dicampurkan. Diambil pada titik ini setengah kedalaman, namun dari cekungan tersebut bisa dibagi 3 titik, diambil tengah-tengahnya 2 titik ini. Itu juga dilakukan dengan berbagai tersebut agar tercampur rata semua. Yang terakhir ada sungai dengan debit lebih dari 150 meter per detik. Contoh ini diambil minimal pada 6 titik masing-masing pada jarak 1/4, 1/2, dan 2/4 lebar sungai, 3/4 lebar sungai pada kedalaman 0,2 dan 0,8 kali kedalaman dari permukaan, atau diambil juga dari ataupun dengan alat integrated sampler dan dicampurkan. Kemudian lokasi pengambilan contoh di air danau. Lokasi pengambilan contoh ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama tempat masuknya sungai ke waduk atau danau, kemudian di tengah waduk atau danau, lokasi penyadapan air untuk pemanfaatan, dan juga tempat keluarnya air dari waduk atau danau. Nah, ini tempatnya hampir sama dengan yang tadi, bedanya ini berasal dari air danau. Nah, ada juga tekniknya, yaitu di kedalaman kurang dari 10 meter. Contoh diambil di 2 titik, yaitu di antara permukaan dan juga bagian dasar, lalu dicampurkan dan contoh seperti ini. Kemudian di kedalaman 10 meter sampai 30 meter
Contoh diambil di 3 titik, yaitu permukaan, lapisan termoklin dan bagian dasar, kemudian dicampurkan. Kemudian pada kedalaman 31 meter sampai 100 meter, diambil 4 titik di permukaan, lapisan termoklin, di atas lapisan poliminion, dan juga bagian dasar, kemudian dicampurkan. Nah, bila kedalaman lebih dari 100 meter, maka titik pengambilannya contoh diambil sesuai dengan keperluan dan juga dicampurkan. Selanjutnya cara pengambilan contoh. Cara pengambilan contoh dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Siapkan alat pengambilan contoh yang sesuai dengan keadaan sumber airnya. B. Bilas alat pengambilan contoh dengan air yang akan diambil sebanyak 3 kali. C. Ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisis dan campurkan dalam penampungan sementara, kemudian memungkinkan. Yang D. Masukkan ke dalam wadah yang sesuai peruntukan analisis. E. Lakukan segera pengujian untuk parameter suhu kelembapan dan daya hantar listrik pH dan oksigen terlarut yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan. F. Hasil pengujian parameter lapangan dicatat dalam buku catatan khusus. G. Pengambilan untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan pengawetan seperti pada lampiran B. Selanjutnya pengujian parameter lapangan. Pengujian parameter lapangan yang dapat berubah dengan cepat dilakukan langsung setelah pengambilan contoh parameter tersebut antara lain pH, suhu, daya hantar listrik, faktor bebas, dan oksigen terlarut. Caranya pengawetan contoh. Jika analisis tidak dapat segera dilakukan, maka perlu dilakukan penyaringan di lapangan untuk pemeriksaan parameter yang terlarut. Cara penyaringan dapat dilakukan sebagai berikut. A. Contoh yang akan diambil sesuai keperluannya. B. Masukkan contoh tersebut ke dalam alat penyaringan yang telah dilengkapi saringan yang mempunyai ukuran poli 0,45 U untuk 0,45 pm dan setting sampai selesai. Air saringan ditampung dalam wadah yang telah disiapkan sesuai keperluannya. Penyaringan contoh. Pengawetan contoh dilakukan apabila pemeriksaan tidak dapat langsung dilakukan setelah pengambilan contoh atau lihat lampiran. Salinan itu A. Gunakan alat gelas bebas kontaminasi. B. Gunakan alat ukur yang terkalibrasi. C. Dikerjakan oleh petugas pengambilan contoh yang kompeten. Contoh split. A. Contoh terbelah diambil dari satu titik dan dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai. B. Contoh dicampurkan semungkin serta dipisahkan ke dalam dua wadah yang telah disiapkan. C. Kedua contoh tersebut diawetkan dan mendapatkan perlakuan yang sama selama perjalanan dan preparasi serta analisis laboratorium. Contoh duplikat. A. Contoh diambil dari titik yang sama pada waktu yang hampir
bersamaan. B. Bila contoh kurang dari 5 contoh duplikat tidak diperlukan. C. Bila contoh diambil 5 sampai dengan 10 contoh satu contoh duplikat harus diambil. D. Bila contoh diambil lebih dari 10 contoh duplikat adalah 10% per kelompok parameter matrik yang diambil. Selanjutnya, kelompok media. Digunakan untuk mendeteksi kontaminasi pada media yang digunakan dalam pengambilan contoh atau peralatan pengambilan contoh. B. Peralatan pengambilan. Sedikitnya satu kelompok peralatan harus tersedia untuk setiap dua blok. Contoh berkelompok parameter untuk matrik yang sama. C. Pada satu wadah. Salah satu wadah yang akan digunakan diambil secara acak kemudian diisi dengan media bebas analitik dan dibawa ke lokasi pengambilan contoh. Blanko tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Selanjutnya, blanko perjalanan. Blanko digunakan apabila contoh yang diambil bersifat mudah menguap. B. Sekurang-kurangnya satu blanko perjalanan disiapkan untuk setiap jenis contoh yang mudah menguap. C. Berupa media bebas analitik yang disiapkan di laboratorium. D. Blanko dibawa ke lokasi pengambilan tertutup selama pengambilan. Contoh dan dibawa dikembalikan ke laboratorium. Yang presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang Atas nama Delita Mia Devi dari kelas nomor 25. Apa yang terjadi apabila pengambilan air contoh dilakukan secara komposit? apa tujuan wadah dibilas dengan air bebas analitik? Kenapa pengambilan sampel harus dicampur sesuai kedalaman? Izin menjawab pertanyaan dari Delita. Mengapa pengambilan air tidak boleh dilakukan secara atau pengambilan contoh tidak dilakukan secara komposit? Nah, ya, hal itu terjadi karena pengambilan contoh secara komposit itu dilakukan dengan mencampurkan beberapa contoh dari waktu yang berbeda. Jadi contohnya itu diambil dan dicampurkan. Misalkan hari ini diambil, bisa diambil dicampur. Nah, makanya akan didapatkan hasil yang atau informasi yang tidak rinci. Oleh karena itu, agar informasinya lebih rinci, kita lakukan pengambilan contoh tidak secara komposit namun secara manual. Apa? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari tadi. Mengapa air dicampur secara merata sesuai kedalaman? Ya. Karena dalam kedalamannya itu pasti berbeda-beda konsentrasinya. Jadi sesuai kedalamannya itu diambil beberapa dan dicampurkan agar dapat mewakilkan seluruh bagian dari misalnya danau atau waduk. Silakan izin menjawab pertanyaan terakhir. Apa tujuan dari wadah yang digunakan menggunakan air bebas analitik? Air bebas analitik ini termasuk merupakan air wadah sehingga wadah yang digunakan harus steril. Baik, jika setuju, kami cukupkan sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.